Edition. Terima kasih loh udah yang nonton, yang ikutin konten-konten semua dari Boon Lifetainment. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian yang baru nonton, jangan lupa di subscribe dulu dan di follow semua social medianya Boon Lifetainment. Aku mau nanya dong sebelum kita ngobrol hari ini, aku mau nanya episode dari Bestie Edition mana yang kamu paling suka? Bisa komen di kolom di bawah. Nah, dari kemarin kita kan udah coba datengin nih, ada fashion stylist, pokoknya macam-macam. Dokter udah, content creator udah, artis, terus pokoknya macam-macam deh dari A sampai Z. Nah, hari ini aku mengundang bintang tamu yang spesial juga pastinya, karena mereka ini terkenal dimulai dari sosial media. Dan yang satu nih, ini ada content creator yang dikenal di YouTube, yang satunya di TikTok, YouTube, Instagram. Iya. Iya, udah tanya dijawab. Iya. Kita kedatangan Alsyad Ahmad, ada Yoshua Marcellus dan juga Fadlan. Halo. Hai Bestie. Seneng banget, terima kasih loh udah datang di Boon Lifetainment. Dan today edition kita bakal ngebahas soal how to go viral on social media. Oke, kalau gitu satu-satu mungkin dari ujung sebelah sana. Boleh. Bapak Fadlan, gimana kenapa akhirnya bikin konten dan akhirnya viral tuh gimana ceritanya? Sebenarnya aku iseng-iseng sih awalnya karena waktu itu kan aku naiknya pas lagi pandemi. Waktu itu juga aku berarti baru 2 tahun ya? 2 tahun baru lulus SMA. Kemarin kan aku SMA sempat di US kan. Terus iseng-iseng buat konten tak TikTok tiba-tiba gitu kan. Kita kaget gitu sebenarnya. Tapi emang lo emang pengen jadi artis kah? Emang pengen terkenal kah atau apa gitu? Sebenarnya aku sih lebih senang di dunia entertain ya, karena emang banci tampil gitu loh. Jadi kayak pengen aja gitu loh. Jadi aku juga jurusan dia di manajemen event kan. Oh, event dulu manajemen. sekolah. Sekolahnya. Jadi kayak emang udah interest ke dunia entertain gitu. Abis itu pertama kali itu konten apa tuh waktu itu yang jedeng banget? Waktu itu memperagakan suatu pramuniaga, jadi kayak cuma menelaah iseng-iseng buat konten segala macem, akhirnya alhamdulillah rame gitu. Oke, kalau Alsyad sendiri kayaknya mukanya mirip seseorang. Sama siapa ya? Kayak inget seseorang gitu nggak, Mbak? Kayak mirip siapa gitu? Siapa sih? Duh. Kayak siapa? Kayak Cipung. Alsyad kayak kita kan ya kalau dia tahu lah kalau gitu, kalau Alsyad tuh kan memang suka piara binatang-binatang, satwa-satwa liar. Bener. Gitu. Terus waktu itu tuh pertama kali bikin konten tuh gimana sih? Jadi kan aku tuh Mbak dari lama udah punya satwa liar di rumah yang melihara, dari mulai bapak ibu udah punya sampai aku sekarang. Nah, makin sini makin ekstrim binatangnya, makin satwa liar, makin satwa-satwa yang kelas tinggi lah bisa dibilang kayak gitu. Suatu saat aku kenal sama Kak Irfan main ke rumah bikin konten, lama-lama dia ngasih tahu, udah Syed, lu bikin konten aja sekalian, ini kan banyak satwa liar, bikin konten edukasi di YouTube karena masih jarang nih konten creator tentang satwa liar di Indonesia, baru Apanji sama Irfan yang gedenya gitu kan, bikin aja juga gitu. Ya udah akhirnya aku bikin juga Mbak Gigi. Tujuannya itu sebenarnya kan aku rencananya mau bikin penangkaran atau nggak zoo jangka panjangnya. Aku promosiin lah bahwa nih kalau mau lihat cara ngerawat satwa liar di YouTube aku yang loh. Yang bener ya gitu. Jadi kalau orang mau melihara binatang, lihat deh YouTube aku caranya ada loh. Jadi nggak usah ngasih tahu lagi kan, tinggal itu. Nah, pas Esan datang nih salah satu konten, itu konten keempat nih Mbak Gigi. Konten keempat itu di YouTube, Esan datang ke rumah langsung viral. Langsung viral karena ada harimau datang ke rumah kan, mungkin murah di Indonesia kan, orang kalau kita kan kaget. kedatangan paling cicak, nyamuk, lalat gitu kan ya. Paling kalau mitos tuh katanya kupu-kupu mau datang tamu gitu ya, ini kedatangan harimau gitu ya. Nah gitu, datang harimau kan. Jadi gitu ya udah akhirnya viral dari situ awalnya karena padahal sebelum Asian tuh udah ada ya, ada Jinora. Ada Jinora sebenarnya aku melihara harimau itu dari tahun 2016. Cuman baru dikontenin di YouTube tahun 2019 akhir. Sebelum juga di Instagram juga posting, cuman nggak viral biasa aja gitu, nggak meledak. Nah, YouTube di YouTube. Meledak. Iya, gitu. Mantap. Nah kalau Selos dengan botaknya gitu ya. Awalnya tuh bikinnya tuh kenapa gitu? Kenapa akhirnya juga dikenalnya sebagai botak TikTok gitu? Jadi dulu pandemi, aku tuh sebenarnya ini juga mulainya juga pandemi juga. Oh jadi berarti sama ya kurang lebih ya? Satu angkatan satu angkatan gitu. 2020 COVID ya. Maksudnya take off-nya gitu ya? Yeah, take off-nya di COVID
pandemi ini ya. Pandemi, iya. Berarti buat kalian bertiga sebenarnya pandemi itu blessing in disguise juga ya, ya nggak sih? Setuju. Agak Iya, sih, setuju. low Iya kan? key. Iya. Ada kelebihan ada kekurangannya. Maksudnya Iya, kan benar. untuk kita media sosial orang-orang yang lagi pandemi di rumah jadi kan Iya. lihatnya Lebih media sosial nonton, kan, trafficnya bener. tinggi. Terus konten gitu. baru langsung naik. Oke lupa, balik lagi. Botak selos. Botak TikTok. Botak TikTok. Botak TikTok, TikTok dulu ah. dikenalnya. Jadi awalnya emang pas pandemi juga. Pandemi, jadi dulu kontennya iseng-iseng aja sih, jawabin pertanyaan. Terus orang ngelihatnya, oh mungkin lucu atau unik karena aku lebih berenergi aja dari orang-orang biasanya mungkin. Habis itu dikenalnya jadi botak TikTok, terus kayaknya emang salah nama dari awal. Aku milih nama itu tuh karena catchy aja gitu kan, tak TikTok gitu. Tapi kayaknya nggak pantas buat terkenal karena namaku botak TikTok, orang tuh kayak yang nggak kenal manggilnya tak gitu, jadi sebel. Oke. Akhirnya aku ganti nama sendiri, jadi Selo ZXZ sekarang gitu. Oh jadi diganti Diganti namanya. karena botak TikTok menyebalkan aja dengernya. Terus kontennya tuh apa gitu yang pertama kali bikin boom gitu? Aku pertama kali bikin boom tuh dulu bikin dark jokes gitu sih sebenarnya. Jadi aku ini tapi jangan ditiru ya. Jadi dulu aku pura-pura tangannya buntung. Oke. Pura-pura tangannya buntung. Jadi kayak sosok jawab pertanyaan. Ngapain sih pada nanya gue ngerekam TikTok pakai tangan apa? Tangan kanan lah, gue nggak ada tangan kiri intinya gitu. Jadi satu minggu aku ngonten tuh nggak ada tangan kirinya terus. Oke. Nah, abis itu setelah capek lah, yaudah deh keluarin aja tangannya. Aku bikin video mukbang somai, tangannya 2, terus ibu-ibu marah, terus dikontenin lagi sama orang lain kan. Nah itu makin naik gitu. Oh dari situ. Iya. Tapi maksudnya berarti kan konten kalian bertiga ya kurang lebih kan, ya apalagi khususnya lo berdua gitu kan, kayaknya cukup ekstrim gitu kan ya. Ekstrim. Kalian suka diprotes orang gak sih kayak bikin konten-konten ekstrim kayak gitu? Pasti kan ada konsekuensinya dong, pasti kan banyak orang juga yang harus akhirnya dijelasin. Kayak misalnya kayak mungkin Alsyad kan konten bikin apa namanya ada binatang-binatang kayak gitu kan pasti banyak orang yang gak ngerti gitu kayak di rumah sebenarnya kan nggak boleh atau dikiranya kak berarti itu apa namanya satu bahaya, Ilegal, gitu. kedua ilegal, kedua tuh pasti kan kayak selos gitu kan pasti kena isu-isu sosial juga kan dengan kayak Iya, awal-awal. pakai tangan sebelah gitu. Gimana sih kalian nanggepinnya? Siapa dulu? Salah dulu. Kalau aku sih sekarang kan udah lumayan geser ya. Jadi aku sekarang tuh extreme challenge gitu. Jadi aku masuknya niche-nya tuh ke olahraga. Oh jadi yang kemarin itu akhirnya ditinggalkan lah gitu karena memang terlalu banyak polemiknya nggak? Itu ditinggalkan per puasa. Jadi aku naik sebulan sebelum puasa. Setelah bulan puasa aku nggak mau bikin orang marah-marah. Iya. Jadi abis itu aku gesernya ke skit komedi. Jadi kayak Ma Eli, kayak Ma Betty gitu-gitu loh. Iya. Jadi aku bikin karakter sendiri. Gitu. Habis itu aku bikin lagi namanya challenge donasi dulu. Challenge donasi itu jadi karena Covid orang banyak butuh uang kan. Jadi aku bikin challenge donasi di TikTok. Itulah yang bikin pilar konten baruku. Jadi waktu itu aku di botak TikTok tuh bergerak 2 pilar konten, skit komedi sama challenge. Sekarang aku ambil challenge-nya doang. Oh gitu, jadi berevolusi lah ya. Berevolusi. Kalau Alsyad perlu nggak sih ngejelasin ke orang gitu kayak ini tuh bukan ilegal gitu atau gimana Iya, gitu? awal-awal kan orang masih pada Pernah kan kena waktu itu sama AA kan? pernah. Yang Jadi dulu- awal-awal tuh orang belum pada ngerti kan Iya. tentang satwa liar. Masih lumrah lah orang Indonesia. Jadi dikiranya ilegal, kok harimau bisa pelihara di rumah gitu kan. Masih belum paham, makanya konten edukasi ngasih tahu. Tapi ujung-ujungnya emang walaupun ilegal 100%, walaupun legal 100% diperbolehkan negara juga tetap aja ada pro kontranya. Iya, Karena pasti. aktivis atau LSM itu mikirnya takutnya orang menirukan Iya, melihara iya, di iya. rumah. Sedangkan kan kalau aku cuma ngasih tahu doang kan, sharing doang di rumah kayak Iya. gini loh cara meliharanya. Orang Satu jangan cara ikutin. meliharanya. Itu yang kedua kan sebenarnya entertaining juga. Entertain juga gitu. Jadi ngasih tahu orang kalau binatang tuh gini cara ngerawatnya susah loh, jangan ikutin dan juga bahaya gitu. Karena orang Indonesia kan suka banget tuh sama binatang kan, melihara. Betul. Suka ada yang niruin tapi caranya salah. Nah, itu yang nggak Iya, boleh iya. itu gitu. Jadi ada pro kontra udah pasti sih. Nah kalau Fadlan ini suka banget parodiin suatu profesi. Profesi ini kita lihat cuplikannya. Gila ini zaman kapan ini? Kakaknya mau donat isi berapa? Ini setengah lusin nih. Masukin aja Ini kan cepak satu ya? lusin. Cepak. Iya, beli cuma 38.000 loh. Kalau misalnya kakak beli yang setengah lusin harganya 47. Kalau misalnya kakak beli yang satu lusin harganya cuma 95.000. Ini kurus loh di sini. Tahu? Enggak ya? Makan nanti. Makan Mbak nanti. tinggal pilih kakak mau yang mana? Sering direndam. rasanya. Yang maca mau kayak maca? Bisa ngembang. Maca ya. Satu lagi kakak mau rasa apa kak? Nah kalau Fadlan tuh biasanya lu riset dulu dapat wangsitnya tuh dari mana gitu. Misalnya kayak mau bikin
profesi apa gitu? Sebenarnya kalau misalnya aku kan emang kontennya komedi ya, jadi emang perlu riset sih, karena kan aku juga biasanya viewersnya tuh sukanya aku memperagakan suatu orang gitu. Jadi aku perlu riset yang dimana kalau dulu tuh aku bener-bener ngelihatnya dari YouTube aja sih, kayak ngelihat ini gimana sih cara ngomongnya, gimana sih, pasti setiap store ada karakteristiknya masing-masing. Nah, jualan berarti product knowledge juga lo harus tahu dong. Harus tahu. Kayak tadi gitu kan lo harus tahu kalau beli ini harganya segini. Terus nanti kalau beli 2 biasa ditawarinnya kayak gimana gitu kan. Bener, jadi kita harus research dulu segala macam. Kalau misalnya emang udah sekiranya udah lengkap informasinya, karena kalau salah kan juga nanti bisa aja kita diomelin sama kanan kiri, sama pihak brandnya juga diomelin gitu. Tapi lumayan dong, dari situ kan lo banyak masuk endorsement juga gara-gara dari brand-brand gitu kan. Ada kayak brand endorse dong gitu. Gitu, bisa-bisa masuk. Nah kalau misalnya kalian bertiga nih, kalau mencari jati diri gitu dalam bersosial media gitu, dalam arti kan berarti kan personanya, milihnya kayak gimana, ngebentuk kontennya kayak gimana gitu, itu langsung dapet kah atau ke kanan ke kiri dulu atau gimana? Kalau Arsyad kan udah jelas lah ya gitu. Tapi kan mau personanya seperti apa gitu, kayak ibaratnya kan kayak zookeeper gitu kan, mau personanya kayak gimana, terus kayak model-model komedi juga kan banyak gitu. Untuk nemuin persona diri sendiri kan juga beda. Lo juga komedi kayak gimana gitu, gimana nemuinnya, gimana sih perjalanannya? Sebenarnya kalau misalnya brand persona itu juga penting banget kan, yang dimana kan content creator itu kan harusnya ada pakemnya lah, harus ada suatu hal yang dikenal sama masyarakat. Jadi gimana kita menunjukkan brand persona kita itu sebenarnya penting banget. Karena ya itu balik lagi, kita pengen konten kita dilihat sama banyak orang, kita pengen konten kita menghibur banyak orang, yang terlebih aku kan sebagai komedi. Jadi ya itu penting sih, maksudnya untuk mencarinya itu sebenarnya juga ada lika-likunya juga. Kayak awalnya aku mungkin dari lip sync dari misalnya pas aku buat konten TikTok lip sync. Terus gitu. tiba-tiba naiknya di sini, berarti kita tahu nih brand persona kita di sini. Oke. Jadi nggak sekedar ngikut juga sebenarnya kan, bener. tapi nyari juga Nyari gitu. juga. Alsya? Kalau aku gara-gara emang dari awal orang taunya aku suka melihara harimau, keren, cool gitu. Jadi orang udah tahu kayak, oh Arsyad animal lovers, di rumahnya punya harimau, orangnya cool. Padahal nggak juga. Karena introvert aja kali bagi, jadi nggak banyak ngomong terus banyak diem gitu. Jadi orang taunya oh Arsyad sebagai animal lovers, suka binatang, di rumahnya banyak binatang, YouTube-nya kayak gini. Paling gitu sih. Gitu. Apalagi sekarang kan ditambah lagi bumbu-bumbu percintaan. Iya. Jadi gemes. Jadi gemes. Gitu. Kalau Selo? Aku juga nyari sih, kan evolusi itu kontennya. Jadi ya aku emang orang sukanya karena aku rame kan. Mungkin karena dulu pandemi, orang bener-bener butuh hiburan, kayaknya orang yang rada rame dikit tuh menghibur gitu. Jadinya sampai sekarang sih, jadi cuman kelemahannya kalau misalnya di konten tuh benar-benar nggak boleh kelihatan lemes dikit, diam dikit dibilang sakit gigi gitu-gitu. Oh gitu. Kan. Iya. So apalagi kalau misalnya, apalagi gini, misalnya kan lo punya persona di konten gitu. Seorang ketemu, ya kan nggak selalu ngelucu gitu kan. Pasti berharapnya lo rame, tapi mungkin lo lagi ya ngapain juga gitu. Kalau lagi sendiri gitu masa gitu-gitu kan nggak mungkin. Lo mungkin kok kayak gimana, belum lagi lo harus ngelucu, ini kan nggak selalu, kadang-kadang kan lagi loyo nggak jadi masalah gitu. Gimana nanggepin misalnya kayak ada fans ngajak gitu, kok ternyata kok kamu nggak lucu ya gitu, gimana? Pernah nggak? Lu pernah digituin? Gue pernah. Lu nggak lucu digituin? Bukan, maksudnya gue lebih kayak gini loh, konten gue, jadi gue sekarang nyambi kan. Kalau misalnya gue impersonate ini terus kayaknya bosen ya lama-lama, jadi gue nyambi ada konten namanya si Pirda ini. Kalau misalnya kesel nih, Kak Pirdanya mana nggak ikut? Lu kira gue pakai wig tiap hari, lu kira gue pakai kerudung tiap hari? Orang juga kaget kali pakai kerudung bekumis kan. Iya, bener. Jadi kayak suka banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu ditanyain. Kayak gitu. Sebenarnya mungkin mereka niatnya bercanda, cuman ya kalau misalnya kita lagi capek, lagi lemes kan, habis kerja kan mereka juga nggak tahu gitu. Iya. Kalau lu suka nggak dibilang gitu? Suka. Dulu ada karakter juga namanya Ceos kan. Jadi aku versi bayi gitu. Ya itu selalu pas lagi Ceosnya naik, ya yang ditanyain Ceos terus. Ceosnya di mana? Ceosnya di mana? Di rumah, aku bilangnya. Padahal kan orang udah tahu itu aku gitu. Oh kalau Alsat pasti selennya mana gitu. Iya, esannya mana? Ya masa di bawah gitu kan. Kadang suka dibicarain Mbak, kayak misalkan esannya mana? Ada tuh di mobil gitu gini. Kadang suka digituin sekali-kali kan, cuman nanya esan mulu gitu. Kadang sampai nggak tahu nama aku sendiri, Mbak. Taunya ini Esan ya. Esannya Mas mana? Esan ya, atau Esannya mana? Ini yang saudara Raffi Ahmad ya. Beneran deh. Orang dia lebih tahu aku karena pertama saudara Raffi Ahmad, atau enggak yang punya harimau Esan. Udah.
Nama aku kadang dia nggak tahu. Nama gue siapa? Nggak tahu bang gitu. Enggak tahu bang gitu. Namanya Alsya. Alsya. Tapi sekarang udah mulai pada tahu. Udah. Awal-awal dulu, awal-awal. Awal-awal. Taunya nama harimau. Kalau kalian bertiga ini kan ya maksudnya generasi yang ya lebih muda lah daripada yang ya muda lah 20-an kan ya? Iya. 20-an. Kan banyak juga yang sekarang banyak banget yang udah aware juga soal konten-konten yang harus mengedukasi gitu. Nah, kalau tanggapan kalian tuh gimana? Apakah konten itu harus kalian pikirin gimana cara mengedukasi atau ya udahlah yang penting menghibur gitu? Ya kalau aku sih sebisa mungkin ya, Kak Gigi, aku tuh selalu masukin suatu jadi ada poin yang didapat dari konten aku gitu loh. Nggak selamanya misalnya aku konten sebagai Mapirda itu ada sisi orang tua yang dimana ibunya ngomel-ngomel tapi artinya tuh baik loh ke anaknya gitu loh. Misalnya suruh tidur mulu, nanti kan lu ujungnya pas gede lu kerja gitu. Jadi aku mencoba sih untuk mendapatkan nyari lah gitu. Iya, dan bisa ya sebagai nyindir-nyindir dikit deh misalnya kayak gitu. Kalau aku gitu sih. Kalau aku udah pasti Mbak, karena kan konten YouTube-nya edukasi tentang satwa liar ya. Jadi edukasi, tapi harus mikir juga gimana caranya nggak semuanya isinya edukasi, ada yang entertain juga biar orang mau nonton. Kalau isinya full pelajaran orang nggak mau nonton. Bener. Jadi maksudnya dibagi lah ya, nggak Dibagi-bagi. semuanya juga gitu. Harus imbang. Kalau aku belajar aja sih. Jadi kadang aku selipin ada yang mengedukasi, ada yang memang seru-seruan karena seiring aku ngonten, aku belajar yang less education tuh pasti virality-nya lebih karena lebih gampang dicerna orang kan. Kalau ditanya aku lebih sukanya yang mana, ya tergantung situasi. Kalau lagi mau belajar ya cari yang edukasi. Kalau misalkan pengen nyantai, seru-seruan ya carinya yang fun gitu, entertaining gitu sih. Tapi kan kadang-kadang juga banyak yang bilang udah dibikinin konten yang bagus, maksudnya yang lebih berisi tapi yang nonton nggak ada, bingung juga gitu kan. Karena Jadi orang malas mungkin nyerna sih. mungkin di tengah-tengah gitu kali ya. Iya. Gitu. Jadi Seimbang kita gitu, cari untuk mendapatkan maksudnya spotlight gitu kan kita butuh juga kan untuk akhirnya nanti bisa lebih mengedukasi lebih banyak orang gitu, lebih banyak manusia, lebih banyak hal gitu. Nah kalau misal kalian tuh pernah gak sih kehabisan ide, aduh gue mentok banget. Apalagi kan kalau ini kan profesi harus nyari terus. Ini hewan mau diapain lagi, masa mau nambah lagi rumah udah penuh gitu kan. Kayak lo bingung lagi mau jadi apa gitu. Kalau kayak gitu gimana sih cari jalan keluarnya? Ya itu kalau misalnya aku tadi aku bilang, kalau aku tuh bener-bener nyari, aduh putar otak banget nih. Biasanya aku juga brainstorm sama tim aku kan. Aku sekarang alhamdulillah udah punya tim, jadi lebih bisa brainstorm. Kira-kira apa lagi nih yang kita kasih? Kalau misalnya kita terus-terusan impersonate sebagai profesi, ya jatuhnya ya bakal abis lama-lama mau ngapain lagi gue gitu. Jadi lebih kayak, oh sekarang datang nih jiwa ada ibu-ibunya Mapirda ya kan. Kalah mak gue sama gue ya kan. Ya jadi gitu, aku jadi kayak putar otak lagi gimana cara aku bisa mendapatkan viewers, bisa menghibur banyak orang dengan cara aku putar otak yang namanya content creator. Kita harus nyari, jadi sekarang kan kita jadi gimana pun kan sekarang udah jadinya kerjaan kita. Jadi ya udah kita harus putar otak untuk dapetin konten yang bisa menghibur banyak orang. Bener, kadang-kadang kan kita kadang-kadang lupa gitu, ini tuh udah jadi suatu pekerjaan. Ya pekerjaannya kan harus gini ya, supaya ya bisa hidup. Betul. Nah kalau ini binatang tuh mau diapain lagi gitu kan, bingung gak sih kayak semua orang udah masuk ke kandangnya, lo mau ngapain lagi sih Seth? Sebenarnya idenya banyak Mbak, cuman yang bakal dibikin idenya bagus nggak, takutnya konten nggak edukasi, kurang bagus atau nggak penonton nggak suka. Iya gitu misleading, soalnya sensitif kan satwa liar. Jadi kita harus benar-benar punya konten yang ini bagus idenya, kita syuting, ada edukasi juga, itu yang susahnya. Kalau keseharian ditambahin juga nggak sih? Ada juga beberapa, daily vlog gitu yang nggak ada hubungannya sama binatang gitu. Ada beda channel gitu. Oh beda channel? Beda channel gitu bikin lagi. Tapi kalau untuk satwa liar. Oh namanya channelnya apa kalau yang itu? Arsyad Ahmad TV. Oh itu Kayak Arsyad gitu. Ahmad TV, kalau yang biasa Arsyad Ahmad aja. Oh iya. Gimana cara bikin konten yang orang mau nonton dan bagus gitu. Kalau ide sih banyak, cuman takutnya orang nggak suka sama nggak ada edukasinya, nggak ada bobotnya gitu. Makanya dipisahin juga gitu, mana yang binatang takutnya nanti salah kaprah gitu ya. Ya. Kalau Selos? Kalau aku cara nanganinnya kan sama kayak Fadlan gitu. Tadinya aku kan skit komedi. Menurutku misal kita cari yang relate setiap hari gitu, pasti nanti lama-lama habis kan. Jadi aku sekarang fokusnya ke konten tahunan. Jadi konten yang aku bisa bikin setiap tahun. Jadi aku ngedrillnya yang in between. Misalkan kontenku setiap tahun ada namanya pukulan terkuat di bumi sama pingpong terkuat di bumi. Itu bakal tahunan gitu. Jadi aku udah tahu aku bakal sibuknya apa dan
sebelum itu ya aku ngontenin tentang itulah untuk ngebakar. Jadi yang aku misalkan aku forecast konten itu umurnya 5-7 tahun gitu. Jadi selama 5-7 tahun aku udah ada alasan buat berkonten setiap tahunnya gitu sih. Oh, jadi planningnya beda-beda ya gitu. Tapi itu memang mungkin menjadi satu inspirasi juga buat teman-teman yang lagi mau mulai ngonten gitu. Apalagi kan kalau zaman dulu nih, kayaknya zaman gue atau dulu gue masih mungkin lulus kuliah gitu kali ya. Kayaknya ngonten tuh belum bisa jadi satu pekerjaan gitu. Maksudnya ya mau hidup mau jadi apa gitu kan. Nah, sekarang kan kayaknya udah jadi content creator tuh ibaratnya udah bisa hidup, bener nggak? Iya. Nah, ada nggak barang-barang yang kayaknya waktu awal lo mulai ngonten itu kayaknya nggak mungkin gitu. Sekarang bisa kesampaian tuh ada nggak? Dari hasil kerja lo jadi content creator ya? Apa ya? Nah, coba dari Selo. Wah, bingung lagi. Aku nggak pernah belanja sih. Jadi Lah, terus uangnya kemana? aku lebih ke yang fungsi-fungsi aja. Jadi kayak misalkan kemarin beli mobil karena udah 5 tahun. Oh iya itu misalnya mungkin ada suatu hal yang lo pengen banget kayaknya, lo pengen nih, tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau jadi content creator itu bisa beli ini gitu, misalnya gitu. Mobil Mobil renovasi itu sih. renovasi rumah? Mobil ya, renovasi ruko. Aku tinggalnya di ruko. Orang Orang Cina renovasi ruko. banget aja sih. Oh Iya, gitu. Iya, tinggalnya di ruko. Jadi ada studio, ada kamar, terus di bawahnya gudang gitu sih. Akhirnya bisa punya ruko Akhirnya sendiri. bisa, ya intinya itu sebenarnya ruko nyokap, cuman akhirnya aku bisa fungsikan dengan baik lah gitu, jadi kantor. Terus gitu. lo bisa renovasi isi sendiri. Iya, punya tim gitu, itu sih. Alshad apa yang kemarin gak kepikiran bisa sekarang beli gitu? Kalau untuk aku sih karena untuk biaya perawatan satwa juga udah lumayan bagi Gia. Jadi setidaknya udah bisa punya tim penangkaran, punya tim YouTube, bisa gaji, bisa ngasih makan binatang, sama suka donasi juga ke beberapa Shelter binatang gitu atau ya, shelter binatang. gitulah binatang. Gitu juga bisa nambah lagi koleksinya untuk nambahin pasangan juga kan mahal-mahal ya bagi Gia. Oh jadi tuh maunya, maksudnya bukan pasangannya dia ya? Maksudnya pasangan binatang nih? Maaf ya, kayak Selen bisa adopsi pakai uang sendiri, itu kan lumayan juga harganya. Terus kemarin baru beli meter gitu kan lumayan. Ya itu kan yang tapi pernah kepikiran gak sih sebelumnya jadi content creator Enggak sama sekali. bisa beli gitu, apalagi sekarang punya tim sendiri. Dulu kan zaman dulu kayaknya lo ngurus sendiri ya itu sih. Iya, sendiri, semua dulu Ashan sama Jinora itu Semua kan. sendiri ya. Jadi nggak ketebak juga sih, nggak kepikiran oh content creator bisa menghasilkan uang juga lumayan juga gitu. Emang sebulan habisnya berapa tuh kalau buat kasih makan binatang? Kemarin baru aku hitung ya untuk makan binatang, tim YouTube sama tim penangkaran 120 itu. Sebulan. Sebulan, Bang. Sama gaji segala macam. Iya udah sama gaji, lumayan kan. Buat makan lebih-lebihin makanan manusia loh ya. Makanya itu binatang yang mau Emang lebih tuh kalau mahal. coba aja kalau bisa harimau satu harimau itu sehari makannya berapa? 7-9 kilo, Ya maksud rupiahnya? 1 juta sampai 1,5 juta. Paling murah 500.000 sehari itu, kali 3 1,5 kali 30 udah 40 juta lebih. Baru harimau 3. Belum binatang lainnya masih banyak. Belum di rumah. gaji. Belum gaji, belum vitamin, belum vaksin. Wah banyak mah. Pusing. 120. Iya sebulan sampai segitu sekarang. Kalau Fadlan? Ya kalau aku sih sebenarnya sama kayak Selo sama Alshad juga, kayak ya senang aja gitu, maksudnya bisa udah punya studio sendiri, bisa berbagi sama orang-orang sekitar, udah punya tim, menggaji orang, maksudnya kan bantu juga kan. Terus juga ya bisa beli mobil segala macem, bisa senengin bunda. Jadi yang paling senang sih sebenarnya bisa ngelakuin apapun sendiri. Kalau biasa dulu kan kita masih minta-minta kasih ke orang Iya, tua iya, kan. iya. Udah punya sendiri, terserah gue mau beli tas gitu. Oh belanjanya tas. Belanja Oh, gitu. Kalian tau gak sih cancel culture? Pengen jadi Nagita Slavina ya. Dengan Raffi Ahmad kayaknya itu udah tujuan semua entertainer ya. Ngomong-ngomong tadi soal adopsi, gue tuh pengen banget ketemu bayi gajah, Syat. Kalau misalkan nanti Rafathar sama Renzo udah gede, ucuk-ucuk bawa ceweknya gitu ke rumah, terus dikenalin gitu. Gimana ekspresi pertamanya, gimana rasanya, terus bakal diapain sih itu gitu. Tanpa ibu itu nggak akan terjadi.